Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baswilas, saya dari kelas MBS 6G. Nah, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah analisis laporan keuangan. Nah, yang pertama yaitu pengertian rasio keuangan. Rasio keuangan adalah alat analisis perusahaan untuk menilai kerja suatu perusahaan berdasarkan perbandingan data keuangan yang terdapat pada laporan pos keuangan. Nah, pos keuangan terbagi beberapa, yaitu yang pertama neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas. Nah, rasio keuangan adalah suatu indikator yang digunakan sebagai media analisa secara lebih mendalam terhadap sebab terjadinya suatu masalah. Rasio keuangan sangat membantu dalam upaya analisa hubungan matematis antara berbagai penjumlahan dalam bentuk rates, persentase, atau proporsi yang sederhana. Pengertian dana dan modal kerja. Pengertian dana dalam praktiknya, dana yang dimiliki oleh perusahaan, baik dana pinjaman maupun modal sendiri, dapat digunakan untuk beberapa hal. Yang pertama, digunakan untuk keperluan investasi, artinya dana ini digunakan untuk membeli atau membiayai aktiva tetap dan bersifat jangka panjang yang dapat digunakan secara berulang-ulang, seperti pembelian tanah, bangunan, mesin, kendaraan, kas aktiva tetap lainnya. Kedua, dana digunakan untuk membiayai yaitu modal kerja. Modal yang digunakan untuk membiayai jangka pendek seperti pembelian bahan baku, membayar gaji dan upah, dan biaya-biaya operasional lainnya. Nah, kemudian pengertian modal kerja. Modal kerja merupakan modal yang digunakan untuk melakukan kegiatan operasi perusahaan. Modal kerja juga diartikan sebagai investasi ditanamkan dalam aktiva lancar atau aktiva jangka pendek seperti kas, bank, surat-surat berharga, piutang, sediaan, dan aktiva lancar lainnya. Pengertian modal kerja secara mendalam terkandung dalam konsep modal kerja yang dibagi menjadi 3 macam, yaitu konsep kuantitatif. Yang pertama, menyebutkan bahwa modal kerja adalah seluruh aktiva lancar. Dalam konsep ini, bagaimana mencukupi kebutuhan dana untuk membiayai operasi perusahaan jangka pendek. Konsep ini sering disebut dengan modal kerja kotor atau closing working capital. Kelemahan konsep ini yang pertama, tidak mencerminkan tingkat likuiditas perusahaan, dan kedua, konsep ini tidak mementingkan kualitas apakah modal kerja dibiayai oleh utang jangka panjang atau jangka pendek atau pemilik modal. Jumlah aktif lancar yang besar belum menjamin margin of safety bagi perusahaan, sehingga kelangsungan operasi perusahaan belum terjamin. Nah, yang kedua, konsep kualitatif merupakan konsep yang menitik beratkan kepada kualitas modal kerja. Konsep ini melihat selisih antara jumlah aktiva lancar dengan kewajiban lancar. Konsep ini disebut modal kerja bersih atau networking capital. Keuntungan konsep ini adalah terlihatnya tingkat likuiditas perusahaan aktiva lancar yang lebih besar dari kewajiban lancar, menunjukkan kepercayaan para kreditor kepada pihak perusahaan, sehingga kelangsungan operasi perusahaan akan lebih terjamin dengan dana pinjaman dari kreditor. Nah, yang ketiga, konsep fungsional. Konsep fungsional menekankan kepada fungsi dana yang dimiliki perusahaan dalam memperoleh laba. Artinya, sejumlah dana yang dimiliki dan digunakan perusahaan untuk meningkatkan laba perusahaan. Semakin banyak dana yang digunakan sebagai modal kerja, seharusnya dapat meningkatkan perolehan laba. Demikian pula sebaliknya. Jika dana yang digunakan sedikit, laba
pun akan menurun. Akan tetapi dalam kenyataannya terkadang kejadiannya tidak selalu demikian. Nah, kemudian pengertian analisis resiko. Analisis resiko adalah suatu metode analisis yang meliputi faktor penilaian, karakterisasi, komunikasi, manajemen, dan kebijakan yang berkaitan dengan resiko tersebut. Manajemen risiko adalah usaha yang secara rasional ditujukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian dan risiko yang dihadapi. Tujuan analisis risiko adalah untuk memisahkan risiko kecil yang dapat diterima dari risiko besar dan menyiapkan data sebagai bantuan dalam prioritas dan penanganan risiko. Analisis risiko meliputi penentuan sumber risiko, kemungkinan dan dampak risiko yang akan terjadi. Analisis risiko keuangan adalah analisis yang dilakukan dengan menghubungkan berbagai perkiraan yang terdapat pada laporan keuangan dalam bentuk rasio. Menurut Wilson, Ray, Yaman, dan Halsey, analisis rasio dapat mengungkapkan hubungan penting dan menjadi dasar perbandingan dalam menemukan kondisi dan tren sulit untuk dideteksi dengan mempelajari masing-masing komponen yang membentuk rasio. Kemudian analisis titik impas yang diartikan suatu keadaan di mana dalam operasi perusahaan tidak memperoleh laba dan tidak menderita rugi, penghasilan sama dengan total biaya. Analis ini juga mampu memberikan informasi kepada pemimpin perusahaan mengenai berbagai tingkat volume penjualan, informasi mengenai biaya yang dibebankan kepada perusahaan, serta memberi petunjuk bagaimana merencanakan laba perusahaan. Nah, pengertian analisis laba kotor adalah salah satu alat bantu manajemen perusahaan yang dapat digunakan adalah analisis laba kotor, di mana analisis kotor ini digunakan untuk mengevaluasi penjualan dan menganalisis hasil pelaksanaan atau aktiva penjualan dalam perusahaan dengan cara membandingkan antara anggaran laba kotor yang disusun dengan realisasi yang terjadi sehingga dapat diketahui hasil yang telah diperoleh perusahaan. Laba atau keuntungan merupakan salah satu tujuan perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya. Pihak manajemen selalu merencanakan besar perolehan laba target yang harus dicapai. Penentuan besarnya laba ini penting guna mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan. Di samping itu, dengan adanya target harus dicapai, pihak manajemen termotivasi untuk bekerja secara optimal. Hal ini penting karena pencapaian target ini merupakan salah satu ukuran keberhasilan perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya, sekaligus ukuran kinerja untuk manajemen ke depannya. Kemudian, bagi pihak manajemen, perolehan laba perusahaan tidak hanya sekadar laba saja, tetapi harus memenuhi target yang telah ditetapkan. Artinya, ada jumlah angka, baik unit maupun rupiah, laba yang harus dicapai oleh manajemen suatu perusahaan setiap periodenya. Penentuan target laba sangat penting agar para manajemen perusahaan termotivasi untuk bekerja secara maksimal dan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pencapaian target minimal yang dibutuhkan sudah merupakan presentasi tersendiri bagi mereka, apalagi mampu melampaui target yang telah ditetapkan. Sebaliknya, jika target telah tercapai, hal ini merupakan kesalahan yang harus dicari jalan keluarnya atau penyebabnya. Lebih dari itu, pencapaian target laba merupakan ukuran untuk menentukan karir pihak manajemen ke depannya.
Nah, kemudian tinjauan usaha adalah untuk mendapatkan laba. Perencanaan laba memerlukan alat bantu berupa analisis titik impas yang mempelajari hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, keuntungan dan volume kegiatan, sehingga dalam suatu industri harus berusaha semaksimal mungkin menghindari kerugian atau keadaan impas. Sering pula disebut sebagai BIP adalah titik impas di mana laba yang dihasilkan memiliki nilai yang sama dengan nilai yang dibutuhkan untuk proses produksi. Menurut Rashmina dan Sari, analisis impas atau break even point sebagai berikut. Itu saya yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.